teman Saka, kembali lagi di podcast Usahid Solo. Ruang cerita, inspirasi, dan pengetahuan untuk terus berkembang. Bersama saya Kanesren yang akan menemani teman Saka pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini akan sangat spesial. Kenapa? Karena kita akan membahas terkait program studi satu-satunya di kampus swasta se-Jawa Tengah. Nah, teman-teman pada penasaran kan apa itu prodi apa ya gitu kan? Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang program studi desain interior. Nah, kita akan menghadirkan narasumber luar biasa kita, yakni Ibu Dea Syahnas Paradita, Sarjana Seni Master of Arts. Beliau adalah Kaprodi Desain Interior Universitas Syahid Surakarta. Nah, mari berkenalan dengan Bu Dea. Oke, halo Bu Dea. Gimana kabarnya Bu? Halo Mbak, kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terus senang dengernya. Oh ya Bu, kita udah lama nggak bertemu nih. Di semester penghujung ini kesibukan Bu Dea apa sih? Di akhir semester ini tuh waktu yang paling sibuk karena kita mempersiapkan banyak hal. Ada UAS, ada melihat anak-anak mempersiapkan tugas-tugasnya. Jadi di situ tuh kita melihat progres mahasiswa berkarya untuk memberikan hasil yang terbaik. Oh gitu, wow, kelihatannya seru tapi juga hektik ya Bu, ya ampun. Padahal di penghujung semester ini mahasiswanya pada liburan, dosennya malah sibuk. ya ampun. Oh ya, jadi pada episode kali ini kita akan mengulik tentang desain interior nih Bu. Nah, kebetulan kita bersama dengan dosen dan juga kaprodi desain interior yang masih muda tapi sudah menjadi kaprodi nih. Nah, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mungkin mau disampaikan terkait desain interior bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya Bu Dea, boleh sharing-sharing nih bersama saya dan teman-teman Sobat Saka juga terkait apa sih itu desain interior Bu? Gitu. Desain interior ini ilmu yang nggak cuma mendesain sebuah ruangan, tapi kita juga mendesain sekaligus memperhatikan fungsi, kenyamanan, kemudian keamanan juga gitu bagi para penggunanya seperti itu. Jadi nggak cuma asal estetik aja kan kalau sekarang ini kita trennya, tapi juga segalanya itu diperhatikan. Gitu. Berarti benar-benar memahami interior dan juga desain segala bentuk yang ada di sebuah ruang gitu ya Bu. Betul. Tapi kata orang itu kan desain interior itu bisa mempengaruhi perilaku orang. Itu gimana sih Bu konsepnya? Nah, benar banget Mbak. Jadi desain interior ini itu bisa mempengaruhi penggunanya karena apa yang ada di dalam ruangan tersebut itu bisa mempengaruhi kita. Misalnya nih, kita kan kalau ini lagi podcast, kita duduk berhadapan-hadapan, itu berarti kita sedang bisa menikmati interaksi sosial. Tapi kalau misalnya kita duduk bersebelahan, itu nanti akan kesannya lebih formal. Kemudian nanti kalau ruangnya lebih redup, itu nanti kesan ruangnya menjadi lebih hangat, terus dan sebagainya gitu. Jadi makanya desain interior ini juga berkaitan erat sama psikologis ruang gitu. Wow, berarti di desain interior itu juga memahami dari segala aspek termasuk psikologis juga. Betul. Ya Bu. Wow, terus berarti itu juga termasuk dapat mempengaruhi mood seorang individu juga gitu ya Bu? Benar, jadi bisa mempengaruhi banyak faktor. Mulai dari penggunaan warna, penggunaan pencahayaan, pembawaan, kemudian tekstur-tekstur yang ada di dalam ruangan, entah itu tekstur meja, lantai, atau dinding dan sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi suasana hati orang seperti itu. Gitu Mbak. Jadi di dalam sebuah interior ini tuh
sangat kompleks gitu. Jadi nggak cuma kita menghadirkan ruangan tersebut sesuai fungsinya aja, tapi juga memperhatikan banyak faktor. Gitu. Terus aku sempat nemu nih di TikTok gitu Bu, kalau arsitek sama desain interior itu kurang lebih sama namun beda Bu. Nah itu yang membuat beda itu seperti apa Bu? Kalau di arsitektur itu kan dia lebih mempelajari bagaimana bangunannya itu sendiri. Nah kalau di interior ini kita mempelajari ruangannya, jadi ruangan di dalam sebuah bangunan tersebut gitu. Jadi kalau arsitektur di keseluruhan bangunan, kalau kita di interior di perbagian ruangannya aja. Wow, keren ya. Tapi ada nggak sih Bu tantangan di mana seorang mahasiswa ataupun individu yang basicnya tuh di desain interior itu bisa menjadi sebuah tantangan gitu di ruang publik gitu misal? Kalau di ruang publik itu sebenarnya yang paling besar tantangannya itu adalah kesadaran. Kenapa kesadaran? Karena nggak banyak orang tahu nih kalau misalnya kita sebagai desainer interior itu tuh nggak cuma memperhatikan fungsi ruangnya aja, tapi kita juga bisa memperhatikan ergonominya. Nanti kalau misalnya ergonomi nggak sesuai, itu nanti kita bisa bisa cedera dan sebagainya. Terus habis itu kalau di ruang publik itu kan berarti segala usia, segala gender dan sebagainya yang bisa pakai. Nah, berarti kan kita harus menyesuaikan nih, kita harus punya kesadaran untuk menyesuaikan ruangan tersebut bisa digunakan untuk segala usia dan segala gender gitu, dan bisa juga digunakan untuk orang-orang dengan disabilitas juga gitu. Jadi kita nggak cuma memperhatikan mayoritas individunya aja atau mayoritas pengguna, tapi juga seluruh orang yang bisa menggunakan ruangan tersebut. Gitu. Berarti kalau di desain interior itu juga mereka memperhatikan tiap bahan, tiap itu tekstur dan lain sebagainya itu di tiap barang yang didesain gitu ya Bu? Betul, karena di dalam sebuah interior ini kan kita bikin sebuah ruang gitu, itu kan pasti akan ada konsepnya, konsep, desain, kemudian pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa sesuai dengan konsep tersebut dan juga sesuai sama kebutuhan si pengguna tadi gitu. Jadi kalau misalnya nggak cocok, nanti itu akan mempengaruhi mood penggunanya juga gitu. Nanti dia bisa nggak nyaman, bisa nggak aman juga di dalam ruangan tersebut gitu. Wow, keren banget ya sebagai seorang desain interior gitu, perhitungannya sangat amat banyak dan wah, orang pintar gitu pasti. Ibu Dea, selama menjadi dosen itu pengalaman ataupun ya cerita sebagai dosen dan juga sebagai tenaga pendidik di desain interior itu seperti apa sih Bu? Mungkin kalau ditanyain suka duka gitu, kebanyakan dosen sama kalian suka dukanya tuh ya banyak sukanya sih, karena kita tuh bisa ketemu banyak jenis mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang ceria banget, ada mahasiswa yang rajin banget, ada mahasiswa yang sukanya seperti ini, seperti itu, dan macam-macam gitu. Jadi setiap hari tuh ada aja ceritanya. Oh iya, jadi kan kalau biasanya yang sering saya temui di desain interior, nah biasanya kita sebut din gitu ya Bu, sebagai mahasiswa gitu tuh mahasiswanya pada ceria-ceria, terus juga pada kreatif-kreatif gitu, ada aja karya yang mereka buat gitu kan Bu. Bisa dilihat itu di sepanjang lorong Usahid di lantai 4, di dalam lantai itu pasti ada karyanya mahasiswa Usahid desain interior, itu keren banget sih Bu. Kita juga ada galeri Mbak. Ada. Jadi di galeri itu kita
meletakkan beberapa banyak karya sih, banyak karya mahasiswa-mahasiswa gitu. Kebanyakan tuh karya-karya furnitur gitu Mbak. Jadi bisa dilihat nanti di galeri interior di lantai 3. Wow, saya juga waktu lewat di lorong, sepanjang lorong Usahid itu karyanya keren-keren banget, kreatif banget. Apalagi yang ada sebuah kayak rumah gitu, kayak toko yang di lantai 3 depan perpus itu Bu, itu bagus banget itu. Awal aku maba tuh lihat kayak wow keren banget gitu kan. Dan kursinya tuh kreatif-kreatif juga ya di depan galeri itu. Itu sebuah project karya atau tugas atau gimana itu Bu? Yang di galeri itu ada macam-macam Mbak. Jadi ada yang tugas perkuliahan setiap semester gitu, karena kita ada 3 mata kuliah furnitur. Yang pertama ada furnitur kayu, kemudian ada furnitur komposit, sama furnitur yang lain gitu. Nah, di 3 mata kuliah tersebut itu menghasilkan sebuah karya gitu. Jadi yang pertama furnitur kayu itu menghasilkan kursi kayu dengan material kayu. Furnitur komposit ada furnitur dengan material-material lain yang bisa dilihat di galeri itu. Ada lemari, itu hasil dari furnitur komposit. Terus nanti ada kebanyakan kursi rotan itu juga ada gitu. Wow, berarti ada mata kuliah yang mereka tuh fokus untuk membuat sebuah karya yang sering kita lihat di lantai 3 itu ya Bu? Iya, karya furnitur. Furnitur sebutnya. Oke. Maaf ya Bu, saya awam banget namanya furnitur. Oke. Tapi di lantai 4 itu ada gambaran gitu. Berarti di desain interior tuh tidak hanya membuat karya atau project, tapi juga sebuah lukisan, gambaran gitu Bu. Jadi kita di semester-semester awal itu mempelajari sketsa. Jadi sketsa manual menggunakan gerak tangan. Kemudian ada mata kuliah nirmana 2 dimensi dan juga nirmana 3 dimensi gitu. Nah, yang dipajang di lantai 3 sekarang, di lantai 4 itu adalah karya-karya nirmana 2 dimensi mahasiswa-mahasiswa baru. Oh, sekarang sudah maba. Kemarin kayaknya yang seangkatanku. Berarti tiap tahun itu ganti-ganti. Iya, setiap tahun diganti. Jadi setiap ada mahasiswa baru itu akan diperbarui lagi gitu. Jadi lebih fresh. Oh gitu. Kayak teman Saka jangan lupa lihat dan amati. Promosi dikit gak apa ya Bu. Jadi di lantai 4, di lantai 3, semua lantai itu ada karyanya anak desain interior. Ini tuh keren-keren banget. Kalian harus melihat dan juga mengabadikan lah. Tuh keren banget please. Itu aku sampai wow, ada ya orang-orang yang sekreatif ini, yang bentuk kursinya tuh unik-unik dan juga nyaman banget gitu. Apalagi yang di depan galeri itu kan biasanya udah boleh didudukin kan Bu kan. Jadi nyaman yo gitu. Bisa. Waktu kemarin waktu UAS itu juga kan UAS lisan tunggu di luar kan Bu. Terus habis itu di luar kan itu, jadi saya duduk di depan galeri, terus duduk yang bagian kursi warna alpukat gitu loh Bu. Itu kan enak, terus habis itu di situ aku ketiduran Bu. Saking nyamannya ya Mbak. Terus juga di lantai berapa yang kursinya lengkung rotan itu, yang deket itu juga nyaman sih Bu. Itu karya mahasiswa Sahid juga Bu. Karya mahasiswa Sahid juga. Wow, sangat amat keren itu. Tapi hasil karya kayak gitu tuh nanti diapakan tuh Bu kalau sudah mahasiswa membuat karya itu? Untuk hasil-hasil karya mahasiswa itu biasanya kita di setiap satu tahun sekali kita akan ada grid sale. Jadi menjual hasil karya mahasiswa seperti itu. Biasanya ada di Plaza ya Bu? Ya, di akhir tahun di Plaza Universitas Sahid Surakarta gitu. Oh, berarti setelah mahasiswa membuat sebuah karya nanti dijual kembali gitu ya Bu? Tapi biasanya akan melalui ikut pameran dulu, jadi dipamerkan dulu. Nanti kalau setelah itu baru ada kegiatan grid sale. Gitu. Oh, biasanya dipamerin di mana itu Bu? Macam-macam Mbak. Kemarin itu ada di Museum Keris, kemudian di beberapa tempat publik di Sahid juga gitu. Wow. Tahun ini juga akan ada Di mana tuh?
pameran belum tahu tempatnya, tapi akan ada, tunggu aja. Wow, teman-teman jangan lupa menantikan pamerannya anak DI itu menarik, please. Aku aja sempat tertarik lemari yang dari rotan itu loh Bu. Itu katanya udah terjual juga ya Bu kemarin itu, dibeli. Wah, keren banget sih. Kemarin tuh aku sempet ngobrol-ngobrol sama mahasiswa DI Marcelino itu Bu kan. Katanya mereka mau maju ke pameran Bandung itu apa itu Bu? Kalau nggak salah Bandung ya? Iya, Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya kemarin. Kemarin itu kita ada kegiatan ke Surabaya, ada kegiatan namanya Temu Karya Mahasiswa Desain Interior Indonesia. Jadi mahasiswa desain interior seluruh Indonesia itu ada kegiatan di setiap 2 tahun sekali memamerkan karya-karyanya gitu. Jadi karya-karya mahasiswa desain interior di setiap kampus interior yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi nanti akan dapat giliran nih setiap kampus gitu. Jadi nanti bisa di Bandung, bisa di Jakarta, bisa di Jawa Timur, di Bali, di mana-mana aja yang ada prodi desain interiornya. Wow, wah tidak sabar menunggu gilirannya Zahid. Tapi keren ya Bu, bisa sampai ke kancah nasional, maksudnya ketemu prodi-prodi lainnya, apalagi mewakili satu-satunya kampus swasta se-Jawa Tengah itu ya, luar biasa banget. Keren sih, keren banget. Terus kalau desain interior kan biasanya mereka aktif berkarya gitu ya Bu. Nah, ada nggak sih Bu karya banggaan dari Ibu, dari anak-anak mahasiswa, dari keluarga desain interiornya Usahaid lah, itu yang kayak wow membanggakan sekali gitu Bu? Yang membanggakan sekali itu kemarin kita sampai ke pameran furnitur internasional, bisa disebut ya, di Jakarta gitu. Jadi ada beberapa karya yang dipamerkan, jadi bisa sampai ke sana gitu Mbak. Terus mahasiswa juga beberapa kali ikut kompetisi gitu. Terus ini deh Mbak, hitung kayaknya. Iya ya, kayaknya banyak banget ya. Emang kreatif luar biasa banget ini karya-karyanya mahasiswa desain interior Usahaid. Berarti kampusmu juga mendukung gitu ya Bu tentang karya anak desain interior, selalu mendukung di pameran, selalu kayak gitu ya Bu? Iya, pastinya ya Mbak. Jadi dukungan dari kampus itu besar banget. Jadi dari penyediaan fasilitas seperti studio desain, kemudian fasilitas ruang gambar, fasilitas galeri, kemudian mendukung mahasiswa untuk mengikuti kompetisi dan lainnya, itu juga merupakan salah satu bentuk dukungan dari universitas. Wow, keren. Wah, sampai ke kancah internasional loh. Nah, kira-kira setelah membuat sebuah karya yang luar biasa, sudah mencapai pencapaian yang banyak gitu Bu, kira-kira untuk seorang individu, skill atau kompetensi yang sekiranya harus dimiliki oleh mahasiswa desain interior itu seperti apa Bu? Untuk skill itu kita bisa butuh soft skill, jadi kayak pengetahuan umum terkait desain interior sendiri, kemudian hard skill seperti kemampuan menggambar dan juga pengoperasian software pendukung gitu. Jadi kita ada pakai software SketchUp, AutoCAD, terus bisa buat rendering itu pakai Enscape atau V-Ray dan sebagainya. Kalau sekarang itu udah mulai banyak software baru seperti D5 gitu. Jadi nggak cuma soft skill untuk keahlian pengetahuan umum tapi juga kemampuan lain seperti itu tadi. Bisa menggambar, bisa mengoperasikan, multitasking banget ya, berarti harus bisa mengaplikasikan software itu. Software yang kayak menampilkan 3D barang-barang itu juga berarti Bu? Iya, jadi kita bikin dari SketchUp itu mulai dari bentuk kotak, terus kita bentuk-bentuk sampai jadi meja, sampai kursi dan sebagainya gitu.
Wow, keren ya. Berarti harus softwarenya, harus laptopnya gitu juga perlu disiapkan gitu ya, soft skillnya, hard skillnya gitu ya. Di desain interior itu berarti bisa menjadi sarana buat jaga ngelestariin budaya-budaya lokal juga berarti ya Bu, karena kan di situ mereka bisa melestarikan di berbagai ruangnya gitu ya Bu. Bener banget. Jadi interior ini kita nggak cuma tentang yang modern-modern aja Mbak, gitu. Karena kan sekarang juga pelestarian budaya-budaya lokal kayak gitu kan juga udah mulai jarang ya. Jadi desainer interior ini juga bisa menjadi salah satu pencetus bukan pencetus ya, tapi kayak pemerhati atau yang buat melestarikan gitu kan budaya-budaya itu tadi dengan mengolah kembali ruang-ruang berbudaya itu, terus juga bisa meletakkan produk-produk atau ornamen-ornamen lokal gitu juga sih. Jadi nggak cuma yang modern-modern aja yang bisa dipakai sekarang. Oh iya, kalau nggak salah kayak yang di kursi lantai 3 itu ada motif batik-batiknya juga gitu ya. Oh, jadi bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Nggak cuma kan kalau anak sekarang mikirnya kayak budaya-budaya itu kayak kuno gitu ya. Gitu. Tapi kita juga bisa nih mengolah produk-produk itu dengan memasukkan unsur-unsur budaya gitu, dari ornamen atau motif-motif atau penggunaan material, terus penggunaan aksesoris ruang gitu Mbak. Wow, keren, menarik banget nih. Jujur ya Bu, waktu aku ngeliat karya-karyanya mahasiswa Usahid itu tuh saya tertarik gitu. Tertarik untuk melihat bagaimana proses mereka membuatnya gitu kan. Itu sebelum mereka membuat sebuah karya ada membuat sketsa gambar-gambar dulu gitu nggak sih Bu? Iya, biasanya kalau misalnya di mata kuliah furnitur kayu misalnya, jadi mereka itu akan disuruh dosen pengampunya untuk membuat beberapa alternatif, yaitu beberapa alternatif gambar, kemudian ya sama seperti proses desain lainnya, ada proses sesi konsultasi bersama dosen pembimbing, kemudian nanti diarahkan, direvisi, konsultasi lagi, revisi lagi gitu, sampai akhirnya menghasilkan produk-produk yang sudah jadi yang bisa dilihat di lantai 3 itu. Nggak cuma di proses mendesain furnitur aja, tapi juga di proses mendesain interior. Jadi mata kuliah desain interior itu juga sama prosesnya. Jadi kita mulai survei ke ruangan-ruangan tersebut atau objek-objek yang akan kita desain, kemudian kita analisis apa saja permasalahannya, kemudian baru kita simpulkan gini, ruangan tersebut tuh butuh apa sih gitu loh, harus dibuat seperti apa saja kebutuhan penggunanya, kayak gitu. Nah, habis itu baru kita mengkonsepkan desainnya, kita merumuskan konsepnya seperti apa, kemudian kita menentukan denah atau layoutnya, kemudian dari layout itu kita juga menentukan sirkulasi ruang, kemudian peletakan objek-objek, kayak furnitur seperti itu. Jadi biar ruangannya itu tuh nggak membazir, nggak sempit dan sebagainya gitu. Terus baru nanti kan ada sesi konsultasi sama dosen pembimbing untuk menentukan nih apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian nanti di hasil akhirnya akan jadi sebuah desain interior yang utuh gitu. Oh, wow, berarti itu bisa jadi kayak kerja sama arsitek itu bisa nggak Bu? Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Jadi kalau di dunia kerja itu
pasti akan selalu berdampingan ya Mbak, arsitek dan interior. Oh gitu. Berarti prospek kerjanya desain interior pun juga cukup luas dan menjanjikan ya Bu. Iya, jadi nggak cuma jadi desainer aja nih sebenarnya, nggak cuma jadi desainer interior aja, tapi kita juga bisa jadi 3D rendering, bisa jadi visual merchandiser. Visual merchandiser itu biasanya dibutuhkan banget di retail, jadi mendisplay produk-produk pertokoan gitu, retail. Terus bisa juga jadi konsultan desain, bisa jadi dosen juga kayak saya. Gitu. Oh berarti desain interior juga ranahnya kayak menata ruangan, misal jualan pun juga kayak di supermarket gitu juga gunain desain interior juga ya Bu? Iya dong Mbak, jadi biar efektif kita jadi muter-muternya itu gitu. Oh Nggak bisa sembarangan naruh. Misalnya ini sayur ini di sini, nanti dagingnya sebelah sana gitu, nggak bisa. Jadi kita kayak satu alur gitu Mbak. Jadi biar efisien untuk kita memilih-milihnya gitu. Wah, aku baru tahu nih Bu, ternyata desain interior juga perannya seperti itu ya. Iya. Di mall-mall itu, apalagi di super hypermart gitu kan, pasti tata letaknya tuh yang eye catching dulu, yang paling depan gitu ya. Warna-warni Oh itu ada strateginya ternyata. biar orang mau masuk. Dan kita juga biasanya kalau di toko-toko gitu kan, kita pasti akan ngelihat depannya dulu. Bener. Jadi apapun juga pasti kita akan lihat, oh fisiknya kayak gini nih. Kalau kita mau kita kepo nih masuk gitu, oh ternyata kayak gini isinya dan sebagainya gitu. Oh, wow, keren. Kira-kira nih Bu, ini melenceng ke prospek kerja, range gajinya seorang desain interior yang seperti itu tuh berapa nih Bu? Macam-macam sih ya Mbak. Kalau soal range gaji, kita Di atas UMR nggak sih Bu? bisa. Kalau misalnya Ya misalnya kalau mereka sudah mempunyai sebuah karya yang luar biasa gitu kan, pasti sesuai dengan karyanya gitu kan. Betul. Jadi untuk untuk penentuan range kayak gitu tuh macam-macam sih Mbak. Jadi tiap daerah tuh juga akan berbeda harga range dan range ininya gitu, karena ya sama lah kayak penentuan UMR gitu Mbak. Gitu. Itu cukup menjanjikan. Iya, terlihat sih Bu. Aku lihat di FYP itu mereka buat karya ini dengan sehiruk pikuknya, sesulit itu, tapi ganjarannya kayaknya wow gitu. Wow, ada pesan atau ajakan gitu nggak sih Bu yang mau disampaikan ke calon mahasiswa yang tertarik masuk ke program studi desain interiornya Bu? Untuk calon-calon mahasiswa desain interior, mungkin bisa diasah, semakin diasah kreativitasnya, semakin diasah sisi analisisnya gitu. Jadi kita bisa paham gitu, begitu kita masuk ruang itu bagian mana sih yang nggak nyaman, bagian mana sih yang bikin nyaman, yang seperti apa kayak gitu. Kemudian skill-skill pendukung seperti menggambar, kemudian pengetahuan warna itu juga cukup krusial sih menurut saya. Jadi untuk calon-calon mahasiswa desain interior itu semangat aja, jadi semangat untuk mengasah keahlian kalian gitu. Pasti akan ada hasilnya di ujungnya gitu. Iya. Wow. Wah, pasti tertarik nih sih Bu setelah melihat podcast ini gitu, pasti mereka oh gitu ya desain interior ya gitu. Nanti ditunggu orang-orang yang nonton ini, kita tunggu nanti kalau kalian udah masuk di desain interior bilang ke Bu Dea selaku Kaprodi, Bu kemarin saya tertarik karena nonton podcastnya Ibu gitu ya.
Udah dapat bocoran nih. Langsung dari kaprodinya. Gimana lagi? Udah satu-satunya di kampus swasta se-Jawa Tengah gitu kan Bu. Wah itu sangat amat menarik gitu kan. Ya kan Bu? Iya. Gitu. Salah satu keunggulan kan jadinya. Ya, sebuah keunggulan. Jadi teman-teman mungkin bisa kita lihat ya, bisa kita rangkum sebagaimana kita sudah membahas tentang desain interior, bahwa desain interior itu tidak hanya sebuah karya tapi juga memerhatikan fungsinya, psikologisnya. Terus juga di mahasiswa Universitas Said Surakarta sudah membuat capaian ataupun karya yang luar biasa bisa disaksikan di Universitas Said Surakarta. Nah mungkin nggak kerasa ya Bu, kita sudah membahas banyak sekali. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan terkait desain interior ataupun tertarik untuk masuk di Universitas Said Surakarta, bisa komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Mungkin itu aja pembahasan kita dari saya Kanestran dan dengan Bu Dea Syahnas Paradita. Nah namanya bagus banget ya Bu. Mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya yang pastinya pembahasan kita tidak kalah menarik dari saat ini. Bye bye.